Udah roll ya. Sip. Selamat datang kembali di Yol Podcast. Kali ini barengan sama kawan gue, anak metal tapi bisa main ke berbagai genre. Melayu total juga sama. Melayu total. Cepi Inyong. Yo. Gitaris handal yang rambutnya gondrong. Yo. Jadi kalau main dia mukanya nggak kelihatan. Ini sambil minum deh dari sebuah brand kopi yang udah bukan UKM. Karena Kopi udah tenang. banyak yang info, yang invest udah banyak. Iya. Masuk nggak sih sponsornya? Semoga aja dia mau sponsorin. Masuklah. Masuk lah ya. Hamba Tuhan, ya ampun. Pandemik nih, tolonglah. Hamba Tuhan. Jadi gue mau ngobrol sama Cepi. Ya. Awalnya tuh gimana sih lu bisa tertarik belajar gitar? Maksudnya apakah lu dari kecil tuh udah gue udah pengen jadi gitaris saya lah kayak gitu. Gua sebelumnya gini sih sebenarnya. Gua berawal dari bokap gua itu sebenarnya bokap gua suka musik sebenarnya. Penikmat Musik banget. Oke. Dia pemain gitar juga, cuman main gitar ala-ala nongkrong Main-main gitulah. gitar-gitar rumahan lah ya. Rumahan Iya, iya. gitu buat sama emak gua nyanyi Emang buat bareng. sekedar iseng doang tapi nggak Iseng. diseriusin. Nah, kebetulan bokap gue juga dulu main band. Ya kalau bokap gue nonton, maaf aja nih, bandnya nggak seberapa sih. Katakanlah gitu lah ya kan, gue Oke, anggapan oke. gue gitu sebenarnya. Uh-huh. Nah tapi gue nggak pernah dicekokin buat gue main gitar sebenarnya. Berarti nggak pernah dipaksain. Nggak pernah dipaksa. Lo harus jadi gitaris. Lo Nggak harus ada. belajar gitar nggak ada ya? Nggak ada. Itu atas kemauan gue. Tapi sebelum gue main gitar, gue main drum dulu. Justru lo tertarik di drum. Di drum namanya anak kecil kan. Suka mukul-mukul. Suka mukul-mukul, panci emak gua, ember emak gua Yoi, pecah. standar. Nah itu awalnya ya. Begitu gua suka gitar yang pertama kali gua waktu masih SD itu kelas 2 lah ya. Gua nonton Guns N' Roses. Yang dia konser di Tokyo Slash. Oh. Itu pokoknya tau lah semuanya itu. Itu gua tertarik banget sama. Berarti begitu lo nonton video konser itu, lo tuh kayak apa namanya? Hati lo terpincut tuh ya. Anjing ini siapa nih gitaris? Iya. Gua nggak tahu itu siapa. Kribo dan apa namanya anak kecil. Lo cuma tahu sosoknya doang. Gue tahu sosoknya dan ya sangat berkarakter lah. Siapa yang nggak tahu Slash dan gue tadinya nggak tahu. Gue sangat berminat ketika Slash itu nggak jago, cuman dia nyanyi melodius banget lah. Oke. Melodius banget. Melodius. Anak kecil pasti suka lah. Sucalomen apa sih yang Yeah. sampai detik ini. Masih dimainkan di berbagai macam kafe. Nah itu dia dan awal ketertarikan gue ya di saat nonton Laserdisc bokap gue karaoke ya pada waktu itu Gen R dan dia yang videonya itu live di Tokyo sekitar tahun 92 kalau nggak salah 92 konsernya tahun 92 dan itu gue waktu itu kelas 2 SD gue inget banget gue pengen banget jadi gitaris men. Bangsat keren banget ya kan gondrong gitu ya udah gue berminat main gitar gue bilang gue mau main gitar sama bokap gue udah les drum tuh gue kayaknya pengen main gitar Berarti sebelumnya lo udah sempet les drum berapa lama tuh? sebulan cabut gue Udah jalan sebulan terus akhirnya aduh kayaknya gue iya itu baru Nggak di belajar sini apa sih? nih. Dasar lah Oke, ketukan dasar. ketukan dasar 4/4. 4/4 kalau di beat hip hop itu kayak ta 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 Ada Drum barbar, sama. ada barbar ya. Ada barbarnya jadi ketukan single stroke triple kayak gitu hip hop Oke, gitu oke. ya udah gue bilang sama bokap gue pengen les gitar deh pokoknya segala macem dan karena les tadi lu tau nggak gue les di mana Yamaha Oh lu langsung klasik kan anjing gue nggak ekspektasi gue jauh banget kan dari klasik kenapa lu milih klasik? Genrenya? bukan milih klasik emang di situ harus dipelajarin klasik sebenarnya. Oke. Berarti untuk awal menurut mereka lu harus belajar Terjun klasik dulu. Iya, terjun klasik fingerstyle itu. Gue belajar. Menurut gue pada saat itu klasik itu memuakan kalau menurut gue. Oke. Karena
genrenya nggak populer, nggak keren Aduh, dan apaan sih ini klasik nih? ya intinya kepala gue tuh slash aja, slash banget rock lah ya pada saat itu. Gue belajar lah klasik sampai bisa. Gue mau belajar gitar dituntut bokap gue, lu harus belajar benar-benar kalau lu mau itu gitu loh. Ya mau nggak mau terpaksa gitu. Alhamdulillah gue lulus kok. Karena lu yang minta, lu udah kepengen banget tuh ya. Iya, alhamdulillah gue lulus tuh Yamaha pada saat masih junior gitu. Misalnya ada dulu kan grade 1, grade gitu-gitu kan. Gue lulus, gue main klasik, akhirnya gue dibeliin gitar tuh elektrik. Gitar pertama tuh, kelas berapa? Elektrik pertama ada mereknya Prince. Gue inget banget kelas 3 SD. Anjing, kelas 3 SD udah main gitar elektrik. Gue ngapain kelas 3 SD? Iya, elektrik pertama. Terus gue bokap gue beli speakernya dan gue dapat efek sebutannya stombok. Gue main distorsi, di situ gue kenal distorsi. Itu gue klasik yang gue pelajarin nggak gue pakai. Nah lu bisa main distorsi dari? Ya kan berjalan kan dari klasik di rumah gue dengerin lagu, gue belajar juga. Akhirnya lu ngulik yang lain. Akhirnya. Anjing. Kayak gitu itu SD. Ya gue dalemin aja terus sih. Gue nggak mikirin kayak gimana lah. Depan gue mau main gitar aja. Tadi sebelumnya seperti itu sih. Gitu. Berarti sampai akhirnya SD itu kan SD kan, SD, SMP berjalan tuh SMA. Lu sempat ngeband nggak? Biasanya sih kalau ngeband tuh kan SMP itu. Nah. Terus SMA ya kan udah mulai bikin band tuh. Gue ngeband. Gue waktu itu abang gue juga main gitar sih. Itu waktu gue SD kelas 5. Ada kalau di Balikpapan tuh festival boom pelajar. Festival ya? Festival, wah gila-gila lah. Gue udah jago tuh, abang gue jago juga. Karena gue sama abang gue tuh kompetitor lah soal gitar. Gue benci banget sama gue bilang sama abang gue nggak suka sama Steve Vai, gue nggak suka sama Gilbert, gue sukanya Slash, gue sukanya tai kucing lah, Gilbert tai kucing lah. Ya itu dia. Selera dong. Iya, rock and roll attitude dari dulu gue. Gue nggak suka sama Paul Gilbert lah nggak keren aja menurut gue. Itu tuh festival, gue inget banget. Ada band gue namanya Audisi. Abang gue tuh dulu itu band satu SMA-nya dia ikut juga boom pelajar itu. Cuman gue main gitar, abang gue juga main gitar. Aduh lah itu masuk final bareng. Oh siap. Kakak ini abang gue nonton, lo harus nonton nih. Ini siapa nih? Pasti orang-orang gitu dong. Ini anjing siapa nih? Ada kakak masuk final. Cuy, gue masih bocah cuy. Paten saat itu abang gue udah SMA dan gue nggak dapat the best, abang gue nggak dapat the best, tapi band gue juara 1, abang gue juara 2. Bisa gitu ya? Abang gue nonton. Lu inget gak bawain lagu apa? Bawain lagu apa? Gue main lagunya Edane, judulnya Goblok. Iya kan? Oh justru lu bawain lagu lokal? Iya lagu lokal. Ya ada lagu pilihan kan. Edane, judulnya Goblok, dan satunya lagi Metallica, Master of Puppets. Anjing. Anak bocah cet anjing festivalan kan. Itu banyak leadnya lah. Akhirnya gue dapat juara 1, abang gue cuma juara 2. Akhirnya bokap gue bilang sama abang gue, lu masa kalah sama anak kecil. Anak SMA Joni. Karena waktu itu Doi udah SMA. Sedangkan lu masih bocah, ya kan? Gue masih bocah gitu. Gue bilang kan gue serius di musik, gue nggak mau. Gue dari dulu itu sama abang gue beda, sangat berbeda sampai detik ini. Gue fokus di gitar, terus gue nggak pernah nongkrong gue di rumah. Berarti emang lu ngulik ya di rumah? Ngulik banget gue, sampai beli DVD nonton. Gue nggak pernah belajar sekolah bro, gue goblok aslinya. Bener-bener. Itu kan akademik, ya nggak? Ya itu kan soal akademik aja, soal pelajaran sekolah. Ya. Itu. Sampai akhirnya lu udah menang festival, berarti nama lu banyak yang tahu dong pada saat itu. Terkenal banget lah gue. Iya. Di Balikpapan tuh. Di Balikpapan, dan band gue juara 1. Di situ gue banyak teman, ada sih senior. Ya gue anggap guru gue lah, walaupun dia nggak ngajarin gue, gitu. Tapi seenggaknya gue bisa bilang dia living legend rock di Balikpapan deh. Gue belajar banyak soal tentang rock dari dia, entah dari sejarahnya, gitarnya, dan rock attitude sebuah musik itu seperti apa. Dan dia alumni IKJ tahun 9 berapa gitu. Dia balik ke Balikpapan dan kebetulan gue banyak belajar sih sebenarnya. Itu yang membuat gue
Kayak gue serius banget di musik. Gue sempat berpikir gue bisa hidup gak sih di musik sebenarnya? Pasti ada pikiran kayak gitu tuh ya, selintingan. Orang old school ya sebenarnya, apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Aduh, nih main band doang nih, mau jadi apa ya kan? Gue tuh pernah nyokap gue pas gue langsung lompat ke zaman SMA. Gue lulus tuh, dulu gue pengen sekolah musik kan tadi. Nggak dibolehin sama nyokap gue. Iya. Nggak dibolehin, tapi bokap gue support mulu tuh ya kan. Thanks very much. Gue support mulu gitu ya. Gue sih fokus aja sebenarnya. Gue pengen banget sekolah musik. Berarti setelah lo lulus SMA itu mulai apa? Ada pilihan yang harus lo ambil dong. Nih gue apa gue nerusin sekolah musik atau gue emang ya udahlah ikutin kata orang tua harus kuliah. Gue sempat gue daftar di Trisakti atas paksaan nyokap gue. Atas paksaan Nyokap gue. Yeah. Jurusan apa tuh? Otak gue nggak nyampe. Lu muka-muka ekonomi kayak gue gini, anjing gue males banget. Terus gue akhirnya telepon bokap gue minta uang pas di saat lagi tes. Gue minta uang buat formulir, tentunya di IMI. Institut Musik Indonesia. Pada saat itu tahun 2008 gue ikut tes, alhamdulillah keterima, gue grade A. Ya karena kan basicnya kan balik lagi gue prakursus, akhirnya kepake tuh. Ya, akhirnya kepake tuh ya. Nah, kepake banget tuh. Kepake, gue grade A, lulus, gue bilang bokap gue pengen sekolah musik, gue nggak mau kuliah apa? Yang formal lah. Gue bilang karena gue udah capek ya namanya sekolah ya. Gue mau ngikutin passion gue mau ngikutin kata hati gue pengen hidup di musik. Akhirnya setuju mau nggak mau, nyokap gue mau ngomong apa? Gue punya surat terima, nilai gue bagus. Iya, udah ada hasilnya nih. Iya, ekonomi masuk, cuman kalau hati gue menolak ya menolak pasti. Iya. Gitu. Akhirnya lo masuk tuh di IMI. Masuk IMI, gue minta duit lagi sama bokap gue. Pak, gue bilang gitu kan. Bayar uang pangkal sekian langsung ditransfer udah tuh. Yang ditransfer gue bayar udah alhamdulillah ya Allah gue bilang kan. Anjing gue bilang men. Itu cita-cita awal gue. Gue seneng musik aja dari awal. Gue seneng apapun itu ya. Sebenarnya gue belajar musik sih sebenarnya. Seperti itu. Berarti lu sempat kuliah dong di situ. Kuliah di IMI sampai 4 semester, soalnya 5 ke 6 ibaratnya kan lu harus nyelesain skripsi. Nah gue males. Asli men, gue males banget men. Kembali lagi lo harus ketemu tulisan-tulisan, buku-buku ya gak? Ya sebenarnya balik lagi ke buku. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, cuman guanya aja males. Ya notasi, nggak notasi zaman sekarang ya. Kalau notasi zaman dulu itu lo bisa harus ngeraba sama gitar. Oh lo sambil megang? Ini begini, gue mau bikin apa gini. Atau ya dulu kan zaman tahun 2009-10 yang namanya rekaman itu kan gue bisa mengatakan itu jarang sih. Nggak kayak sekarang. Masih jarang banget home studio lah. Ya home studio itu nggak ada. Gue harus bayar kemana? Ke kampus. Mahal ya kan, buang-buang duit lagi. Akhirnya berapa? Buset, mahal banget lah. Kalah lah kalau yang skripsinya formal kalah. Gitu. Gue menghabiskan uang banyak di situ. Lagunya udah ada. Cuman kan nulisnya males nih gue. Keriting mata gue. Berarti lo emang tulis-menulis tuh emang udah mager tuh ya? Mager gue yang kayak gitu-gitu. Gue kalau gue bisa ulang zaman sekarang kalau udah kayak dulu mungkin gue rajin kali. Jadi kalau zaman sekarang kan teknologi maju. Bikin note udah gampang tuh. Gampang banget. Lu mau lihat note gue nih. Gue rajin boy. Gue bikin kayak gini gue rajin banget. Karena kan teknologi udah maju. Udah didukung fasilitas ya kan? Teknologi dan enak banget gitu loh. Maksud gue kalau zaman dulu hanya sebuah kertas dan pensil gitu. Bener-bener manual. Yoi. Salah dihapus, nggak enak banget pemandangan anjing. Ini salah deh gue. Kalau itu kan bisa di delete ya kan? Ada bekas penghapus. Iya. Kalau udah kelar di print. Iya benar-benar. Jadi kan kayak gitu sebenarnya. 4 semester lumayan loh itu. 4 semester ya. Tahun lah.
untuk ilmu yang gua dapat sangat lumayan. Iya. Sangat lumayan. Cuman gua tertahan di karya tulis itu, skripsi lah kalau bisa dikatakan skripsi lah. Tapi kan selama lu jalan 2 semester itu kan pasti lu juga banyak kenal teman-teman dari IMI kan. Banyak kenal IMI, banyak teman juga yang terjun di industri. Dan gue banyak ngobrol sama dosen gue, Andre Dinut, salah satunya dosen gue juga. Andre Dinut itu adalah salah satu gitaris almarhum Glenn Fredly. Oh dia bagian gitaris, session player tapi gitarisnya. Itu dosen gue banyak belajar tentang industri, bagaimana cara main gitar. Makanya gue nggak pernah mikirin tadinya sih, awalnya gue bisa nggak sih hidup di musik ini, awalnya begitu. Tapi ketika gue udah masuk kampus, gue ketemu dosen, ketemu teman, ya akhirnya bisa membuka jalan lah. Oke. Gitu. Akhirnya pintu mulai kebuka tuh. Pintu kebuka, alhamdulillah kan di dalamnya kan. Kalau di kampus gue itu ada siapa ya? Macam-macam lah. Chris Patih. Oh oke. Iqmal Tobing. Iqmal Tobing tuh kakak tingkat gue 1 semester. Cabut juga. Ujung-ujungnya cabut. Ih, cabut, sibuk kan nih kan. Iya, sibuk bener. inbox, ya kan. inbox triat di Rock Indonesia. Oh iya bener, dulu dia teriak ya Pagi, jam-jamnya ngampus jam 9 inbox. Iya. Dia jam 8 tuh. Iya, ya kan masih mohak dia. Tuh. Ya lebih memilih itulah daripada kampus. Iya pasti. Enak lagi dapat duit ya kan. Kayak gitu. Yo gue ngobrol sama Andre Dinut dan gue bertanya bagaimana sih bisa hidup di musik selain ngajar. Gue kalau ngajar udah pasti lah, itu udah pasti hidup. Maksudnya apalagi nih profesi apalagi nih profesi apa yang bikin gue bisa hidup di musik. Ya kalau lu mau, lu coba deh lu jadi gitaris di belakang layar, rekaman, atau lu session player artis. Oke. Ya Andre Dinut ada salah satunya session player artis yang terbaik buat gue pribadi. Itu dosen gue. Ya session player artis, dan lu bisa bikin band kok. Gitu. Yeah. Selama lu bener, atau sebenarnya banyak jalan kok sebenarnya. Nah, iya paham. Nah, gue sekalian mau ngasih tahu, jadi podcast gue tuh ngebahas soal industri musik kan, tapi yang gue undang bukan cuman si artisnya doang. Iya. Jadi industri musik kan gede banget tuh, Gede, ya kan? luas. Bukan cuman artis di depan layar doang nih. Tapi orang-orang di balik layar tuh sebenarnya juga punya peran-peran penting. Sangat. Nah itu gue ngebahas itu, dan gue undang-undang mereka juga. Jadi nanti nextnya akan ada teman-teman media, akan ada sound engineer, mungkin akan ada produser, macam-macam profesi yang ada di musik. Yang selama ini orang mungkin masih nggak tahu, oh ternyata ada kerjaan itu. Ya, gue pernah sih workshop di Balikpapan ya. Soal pergitaran, dan gue nggak bahas gitarnya malahan. Oke. Karena ada yang bertanya, bang bagaimana sih bisa hidup di musik? Itu menurut gue. Itu pertanyaan simple yang harusnya bisa semua orang bisa jawab yang ada di musik. Dong. Harusnya lo harus membuka mindset lo, dan harus lo membuka wawasan, dalam tanda kutip gue tidak mengajari, tapi lebih kayak sebenarnya lo main musik tuh, kalau di belakang layar tadi lo bilang peran penting. Ya kalau lu punya basic yang kuat, basic dalam yang kuat itu dalam artian lu kalau misalnya siapa ya, Erwin Gutawa gitu, kayak misalnya lu dikasih buku, gua mau lu main di konser gua lagunya ini, udah itu kan semua di dalam buku itu udah ada basic kayak gitu, dan lu harus bisa mainin. Sebenarnya sesimpel itu. Sebuah lagu itu sebenarnya gua nggak tahu ya, kalau gua mungkin semua musisi nggak jauh dari apa sih namanya, nggak jauh dari, menurut gue ya, untuk di Indonesia antara 3/4 dan 4/4 untuk musisi mungkin tahu semua ini. 3/4 dan 4/4 itu adalah semua, lu dari Sabang sampai Merauke, gue dengerin semua musik apapun itu, ya cuman 2 ini doang kalau menurut gue. Selebihnya ya itu yang dream theater lah, progresif lah, selebihnya itu. Cuman kalau untuk memilih hidup, ya itu 2 notasi itu. Gitu. Jadi gua nggak pernah berpikir bahwa gua mau main musik
gue orangnya memilah sih sebenarnya antara industri dan idealis gue gitu loh. Berarti lu bisa berjalan dua kaki ya? Dua kaki gue jalan. Gue punya band gue metal, bisa dibilang crossover. Dan industri gue di belakang layar, kadang ada di depan layar, gue pernah main dan segala macem. Sah-sah aja sih menurut gue sih, nggak masalah, gue butuh hidup ya. Punya bini cuy. Itulah dia, kembali ke realita hidup. Realita hidup aja. Harus ada token yang diisi, ya kan? Iya, dompet masih tebal. Dulu kan waktu gue masih jalan IO kan, gue bikin acara di Jakarta Fair kan, salah satunya lu main kan? Ya, gue main di panggung Gambir. Gambir ya. Yoi, yang di belakang tuh. Itu lo sama band lo kan? Apa bukan ya? Itu gue additional player tuh. Oh, additional ya? Instrunya. Ada nama bandnya The Guns. Ya udah cukup lama lah itu band. Gue main sama dia, gue bilang gue ditawarin dan gak latihan sih. Anjir. Itu spontan aja itu ya? Spontan, dan mereka kan rock and roll blues yang kebetulan gue suka juga sama B.B. King gitu-gitu, Jimi Hendrix. Ya gue suka, ya udah ngapain latihan, gue bilang. Berarti itu udah lu main aja lah. Main aja. Explore aja, terserah lu mau gimana. Iya. Bermain secara sinergi sih sebenarnya. Gue main sama lu, ya lu tinggal bilang aja rapnya sekali lagi, ya udah. Berarti lu udah tahu tuh ya masuknya di mana. Kode tuh, ya kan. Gue mabok dulu ya. Mabok ya kan. Ya seru. Waktu di Gambir seru banget. Iya, gue ngeliat anjir nih Cepi main gitarnya. Kalau orang awam tuh ngeliat, set rusuh banget sih lu. Kesana kesini, terus lu tiduran ya kan. Rock and roll. Terus lu duduk di pinggir panggung. Maksud gue, rock and roll. Iya karena gue tahu kan, ya ini emang dia nih gayanya begini. Tapi kalau orang-orang awam, gitu banget men. Itu tahun berapa ya kita ketemu ya? Udah lama itu, 2000 antara 2017 sampai 16 deh. Ke bawah lagi kayaknya. 17. Kayaknya ke bawah lagi deh. Gue 2016 di panggung utama. Panggung utama ya? 2016 The Guns lagi, panggung utama. Gue nggak pakai wireless. Itu panggungnya kan gede banget tuh anjing kan. Kalau panggung utama kan tau gue harus soundcheck dulu loh. Pagi gue soundcheck pagi cuman siang gitu. Iya gue soundcheck sih, cuman gue Coba lo cek line doang. Cek line doang juga. Gue nggak bawa efek kayak kan. Cepet deh. Jadi itu ada sih videonya The Guns PRJ tahun 2016, gue inget banget. Kalau yang Gambir 2017 gue inget. 17 ya? 17. Tuh gue tidur-tiduran. Itu dia. Sorry itu nih ya, dia. gue buka baju bukan karena gue gaya. Panas cuy. Asli. Karena lighting, ya gak? Lampu depan cuy, lampu depan ya kan? Bus, wih. Basah gue. Iya emang mau nggak mau udah gitu udara. Si ada angin tuh dulu tuh. Kagak ada angin boro-boro Nonton banyak yang gue ludahin tau lu. Asli. Nggak tahu lagu gue ya, belagu juga lu anjing dulu. Nggak usah lu ngefan lagu gue nggak tahu. Band lo nih metal kan, namanya Akhir. Lu ngediriin band ini ngajak teman-teman dari mana? Apa temen nongkrong lo dulu? Kalau bicara akhir itu berdiri tahun 2007-2008 lah. Gua belum masuk di situ lah karena gua belum di Jakarta. Gua di Jakarta itu baru banget tahun 2008. Udah ada sih sebenarnya. Tahun berapa gue diajakin ya 2013 2014 lah kira-kira. Gue ditelepon, gue bilang gitu. Ini Akhir ada namanya Ndi, basisnya. Gitaris gue cabut. Oke. Ada, yaitu musuh-musuh gitaris lah itu, gitarisnya yang pertama. Musuh-musuh gitaris. Gue gak peduli ya kalau nonton aja. Maksudnya gitaris pertama itu banyak banget musuhnya. Ini dimusuhin karena emang jago apa gimana tuh? Gua nggak ngerti sih, kayaknya autis ya itu orang. Ya udah, abis itu gua ya gue langsung mau karena itu musik yang kalau Akhir ya ini musik gue banget sih. Tapi sebelumnya lo pernah dengerin materi-materinya dulu? Pernah sepanggung sih dulu di Wapres sih dulu. Anjir Wapres Bulungan tuh. Iya Wapres Bulungan. Yoi tahu gue. Lu kalau nggak main band di situ lu belum sah. Belum sah itu lu mendapatkan validasi tuh di situ tuh. Yoi bayar 25.000 lagi kan baru main anjing. Tapi keren sih menurut gue. Gue ketemu keren nih. Gue
sempet lihat anjing gue suka sih sama musiknya. Gue sepanggung ya itu 2014 gue ditawarin, gue langsung join aja, malas mikir gue yain aja. Terus ketemuan mereka bilang ini band bukan band yang lu kira ya gitu. Dipahitin gue langsung. Ya udah gue juga pengen bikin band kayak gini sebenarnya gitu. Tapi gue main dengan cara gue ya, gue bilang jadi akhir ada 3 orang, lu bermain dengan cara lu sendiri deh. Oke. Karena menurut gue itu yang bertahan lama sih menurut gue sih. Berarti lu udah dibebasin tuh ya, lu mau improve gimana? Improve di mana, lu bikin musiknya gimana, bassnya gimana, drummer mau kayak gimana, jadi satu sebenarnya itu. Gue udah bikin dan ya seru-seru aja sih, nggak mikirin masa depan kan. Toto berangkat gue, bodo amat. Gue ke Amrik gue. Harusnya tahun ini. Karena pandemi bubar. Iya anjing gue emang pandemi. Lu kan pernah bilang sama gue kan, iya. gue tahun depan berangkat nih ke Texas ya. Bukan. Di Texas tinggalnya, cuman gue harus keliling cafe to cafe sebenarnya sih. Okay. Cafe to cafe enak lagi lagu sendiri. Iya. Lu bayangin lu main. Itu reguler ya, bukan kawan. Gue nggak ngeklaim diri gue internasional. Gue ngerasa gue reguleran, tapi lagu sendiri. Kalau di Indo main di cafe lagu orang 20 lagu. Berapa sesi? Iya. Banyak banget, udah gitu bayarannya dikit lagi anjing. Iya, gue mendingan berangkat ke Amrik bawa lagu sendiri, puas banget gue. Iya, itu dia tuh. Lu bawain genre yang menurut orang-orang nggak jualan, tapi lu bisa keliling dunia. Lu tahu Van Halen, Motley Crue, siapa lagi? Yang gue tahu ya, gue DM teman gue di Amrik. Dia bilang, lu coba deh ke Whiskey A Go Go, coba deh lu ini, lu coba deh masukin ini, ada berapa kafe gitu. Ada 12 kalau nggak salah. Gue emailin aja kan. Gue emailin. Nekat aja bodo amat. Dan kebetulan juga basis gua orang tuanya di sana di Texas. Oke. Iya, orang tuanya di Texas dan bilang gue bilang gue ada nih link di Amrik nih, gue tinggal centang doang nih. Gue bilang, oh boleh deh, gue bilang gitu. Ya udah. Lumayan duitnya. Kan gue nggak mikirin terkenal di sono, enggak sih. Gue lebih kayak experience aja. Iya. Gue anggap gue merintis dari awal seperti Motley Crue dari awal seperti apa. Itu contohnya film The Dirt, biografinya Motley Crue. Dia main pertama kali di Whiskey A Go Go di LA. Itu pertama kali banget. Karena itu lagu sendiri, reguleran, lu bayangin. Lagu sendiri itu gue kebayang puasnya gimana sih. Nah itu dia, karena yang datang itu kalau produser manajer ya inti orang dalam label itu. Karena menurut gue itu terlalu sehat sih buat di sana industri di Amerika tuh, menurut gue. Kalau lu main lagu orang ya lu harus bayar. Iya, karena ada copyright, ada namanya performing right. Makanya memutuskan untuk buat lagu sendiri. Gue sih kalau ditanya gue pengen main musik di mana ya maaf nih, bergantung dengan industri di Indonesia untuk kafe sih sebenarnya. Kalau bisa lagu sendiri lah ya. Gue sangat mensupport The Rock Campusnya Ejra Simanjuntak. Itu gue bisa bilang seperti Amrik banget secara environment ya. Iya, secara iklim segala macam. Nah cuman ya itu tolonglah sesama event dan musisi ya harus support. Berarti nggak bisa cuma ngandelin dari si bandnya doang dong. Maksudnya ada elemen lain gitu. Ada dari tempat yang kafenya, ya kan. Terus ada dari crowdnya juga. Iya, crowdnya juga. Ya kalau gue percaya di Amrik tuh open minded ya. Gue percaya itu sih. Gue bilang mereka nggak peduli ini lagu enak apa enggak. Menurut gue ya. Kalau menurut gue bule, ini lagu asik banget nih. Dia nggak tahu lagu gue, tapi kalau dia suka sama musik gue yakin dia akan menjadi salah satu fans band gue. Itu yang bener-bener real fans ya. Iya. Gue sangat menyukai itu dengan industri sehat dan akan terkumpul lah semua itu. Gitu. Iya. Gue waktu itu kan pernah ngobrol sama Om Tepi tuh, Dead Squad kan. Dia cerita waktu di Dead Squad main di Jepang apa Korea gue lupa. Jadi memang penontonnya itu ngelihat bandnya dulu main,
kalau emang keren, wah anjing keren nih, dia langsung pindah ke booth merchandise. Beli merchandise-nya, beli albumnya. Jadi menurut gue orang-orangnya juga sangat-sangat suportif banget gitu terhadap apapun musisinya ya. Yang penting dia ngelihat, wah anjing ternyata keren nih. Akhirnya dia beli merchandise-nya kayak albumnya kayak. Nah itu dia, gue senengnya, gue nggak tahu Jepang karena gue belum pernah manggung di sana. Kalau di Amerika pun juga sama, ada beberapa teman gue bilang, gue bawa 1000 CD sold out semuanya. 1000 CD, gue nggak tahu yang nonton sebanyak apa tuh. Baju, kaos, sold out semuanya. Di teman gue bilang, gue nggak ngerti respectnya, maksudnya segitu respectnya mereka sama band ya, maksudnya musisi gitu. Ya itu dia, gue bilang gue percaya sih band gue berangkat aja buat main di cafe sih, gue percaya gue akan buka booth, gue jualan juga. Ya karena itu momen menurut gue sih kan. Ini harus dimanfaatin nih, nggak bisa dilewatkan gitu. Begitu saja. Nah itu dia, kalau lu mau manggung main di cafe ya anggaplah cafe A gitu yang tadinya reguler top 40 lagu orang, kalau band gua top 40 diganti dengan band gua lagu sendiri, kita reguler pulang paling. Gimana respectnya? Suka enggak gitu aja ya kan sebenarnya. Gua nggak ngerti sih apa yang salah di Indonesia sebenarnya sih. Karena kalau menurut gua kafe-kafe menurut gua nih tempat-tempat hiburan itu kan emang udah di set untuk orang mencari hiburan ya gak? Jadi orang yang datang ke situ tuh udah capek sama kerjaan, ya kan? Dia datang tuh pengen dapat hiburan. Kalau misalnya band-bandnya nggak bisa menghibur penonton kan, pasti kena omel tuh sama yang punya kafe, ya kan? Banyak tuntutan. Lu kalau nanti ada yang makan, kalau bisa ada ulang tahun nih, request tai lah anjing. Males bet gue kayak gitu. Lagu orang, ngulik lagi, buset. Ngapalin lagi. Puyeng gue. Asli men. Gitu. Temen gue soalnya banyak yang session player gitu. Maksudnya dia hampir setiap hari tuh main di berbagai kafe. Misalnya hari Senin di kafe A, hari Selasa di kafe B. Terus tuh sampai liburnya cuma hari Minggu doang. Gue bilang gila. Kalau ngalahin karyawan kan Senin sampai Jumat. Dia Senin sampai Sabtu dia kerja, gue bilang. Hampir semua sih yang musisi. Iya sebenarnya nggak salah sih. Ya mungkin itu udah jalannya dia kan, nggak salah juga. Tapi emang dia enjoy di situ. Tapi kalau menurut gue sih harus dirubah sih sistemnya. Sistem tanda kutip. Kenapa sih ada banyak band baru main lagu sendiri gitu loh. Kalau menurut gue main lagu orang apa nggak lu panggil artisnya aja. Simple ya, gue karena budgetnya nggak ada. Panggil artisnya aja, kalau nggak sanggup bayar nggak usah gitu maksud gue. Kalau emang peminat di kafe yang makan apa minum bir kayak emang anggap apa katakanlah Anji di mana-mana lagu dia gue suka sama lagu itu. Cuman kalau yang dinyanyiin ada beberapa kafe yang anak bandnya musisinya ini kalau mainnya nggak bener nggak enak, gue nggak nikmatin. Nggak kayak gue pengunjung juga. Nggak kayak si penyanyi aslinya. Emang nggak Anji aja gitu, versi akustik gitu. Nggak gitu. Ya sangat disayangkan aja dengan sistem seperti orang memainkan, lu nggak bayar performance rate ke situ sebenarnya. Gitu. Makanya Rolling Stone bisa kaya dalam satu lagu. Kalau ada orang main lagunya dia bayar. Lu bisa beli jet pribadi lu. Itu sistemnya udah cakep banget. Slash bisa kaya dengan satu lagunya dia, rumahnya gila. Lu cek aja di YouTube rumahnya kayak gimana. Ya kan? Gak ada yang tahu. Cuman karena itu didukung sama sistemnya udah rapi. Udah cakep banget tuh. Gitu. Gak cuman kayak di Indonesia ngandelin royalti, gak dari penjualan album, dari dulu tuh Ringback Tone zamannya. Ringback Tone anjir, ya kan. Jadul ya. Jadul banget. Tapi kan belum ada yang concern soal performing right, lu bawain lagu orang harus bayar kan? Harus bayar. Cuman karena sekarang pandemi aja ada konser-konser virtual. Baru udah tuh mulai nggak boleh bawain lagu orang karena nanti kena copyright. Ya
gue nggak tahu sih yang waktu rame-rame soal nggak boleh cover lagu orang, nggak boleh main lagu ini sebenarnya sih. Lu mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak tahu sistem YouTube juga sih kayak gimana. Gue nggak ngalamin, soalnya di YouTube gue nggak pernah cover gue. Iya. Itu pun tanah air, gue ngefans banget tuh sama yang pencipta itu gitu. Gue nggak tahu sih ada bener juga sih sebenarnya, tapi gue berpikir positif, mungkin butuh hidup kenapa nggak dari awal sebelum pandemik aja sebenarnya. Iya, ada aturan dari itu. awal ya langsung Iya. digas gitu. Aturan itu lu bayar. Kalau gue sih pribadi ya, misalnya gue ngefans sama apa ya, Dane. Ini yang perlu mungkin kalau ada yang nonton misalnya, gue pengen cover lagu Dane yang judulnya Ikuti. Gue inget banget tahun 2011 gue ke rumahnya Omeet tuh, gue telepon. Terus Gue mau ke rumah, gue bilang gitu kan. Ed Syarani, gue udah nyampe rumahnya, gue ngobrol gitu loh. Gue bilang gue pengen ngerombak ulang lagu ini deh karena gue suka. Oke. Gue bilang gitu. Cuman kata Om Ed, wah repot. Dia bilang kenapa repot ya, kan gue repotnya kenapa? Lu harus ke waktu itu di label mana ya waktu itu Dan itu? Sonsika kalau Repotnya pasti administrasi. Iya, administrasi. Soal perizinan tuh. Iya, banyak birokrasi lah. Iya. Lu harus ini, itu yang bikin Iwan Saverius. Lu harus izin gini, baru lu bisa lu mainin. Itu pada zaman itu belum digital lah ya, kalau bisa bilang. Ya ada benernya juga sih sebenarnya menurut gua membuka pikiran yang kemarin banyak yang rame soal apa cover. Gue jadi flashback ke zaman Om Ed itu sebenarnya. Jadi gue nggak kaget sih, gue berpikir positif. Mungkin positif gue adalah lo sekurang-kurangnya lo bisa apa sih, hak moral terhadap penciptanya sih. Secara berarti lebih tanggung jawab moral dong. Tanggung jawab moral, tanggung jawab hak moral lo, ini lagu-lagu siapa gitu. Dan lo harus bilang, ini lagunya, misalnya gue main lagu Sexy God ya gue bilang lagu Sexy God gitu. Dengan gue cover dan apa segala macem. Apalagi dengan sistem sekarang digital kan udah ada ini ya, udah ada reportnya lah. Iya, ada reportnya seperti itu. Oke, berarti ngelanjutin tadi nih yang rencana main di US itu ditunda sampai tahun depan. Atau yang main di US ya ditunda tahun depan atau belum ada kabar lagi? Ditunda tahun depan. Ya repot lagi nih pemilihan presiden anjing. Semoga nggak berubah tuh ya ininya apa prosedurnya. Prosedurnya gue apa ya, visa kemarin masalah nama gue cuy. Nama gue teroris. Anjing terindikasi gua teroris lah apalah itu Trump. Iya. Nah kalau sekarang ini pemilihan presiden politik di sana lah. Gue nggak begitu ngerti sih sebenarnya. Gue bilang sama basis gue, gimana kalau kita kesana liburan 2 bulan. Sebenarnya kafe itu gue ada kontrak berapa, 5 apa 6 kafe gue kontrak 2 bulan. Ya intinya gue pulang kaya aja. Ya kan, gue pulang kaya aja, gue liburan lagi gue bisa tuh gue. Maksud gue kenapa harus ditunda? Maksud gue pemilihan presiden politik lagi, ini pandemik, tahun depan politik lagi, presiden ini mau perang. Pemilu US udah sih kemarin kan? Udah pemilihan kan? Udah selesai. Berarti kan 2021 tuh nih, maksud gue mudah-mudahan nggak ada prosedur baru yang mengharuskan lo mengulang lagi tuh prosesnya dari awal tuh. Itu gue bosan anjing, pengen gue samperin tuh asli. Gue pengen ke Amerika, duitnya kenceng cuy. Jujur aja Ben, gue pengen rasain band gue yang gue bisa bilang band gue ini band-band heaven lah sebenarnya. Karena bisa dibilang ya namanya juga udah genre metal. Lu nggak mungkin nguasain industri musik kan? Nggak. Secara komersil ya? Komersil enggak juga. Iya. Kalau gue ke Amerika, gue pengen rasain gimana sih caranya heaven dengan idealis gue menghasilkan uang. Sebenarnya itu, gue rasa itu puas sih buat gue. Beda kan, kepuasan batinnya beda. Kebayang sih gue kalau misalnya, anjing, band metal udah. Band metal. Ya walaupun bukan yang pertama ya, tapi setidaknya ada peluang yang bisa lo ambil dari jalur itu. Ya. Gue ke Amerika nggak ada
harus festival dulu nggak ada sih sebenarnya. Gue iseng ngirim email bahasa Inggris, gue bahasa Inggris nyamuk. Gue kirim aja, ya kan. Gue kirim link apa semua, dan gue kirim semua link YouTube gue, video dan mereka suka. Ya itu buat di Amrik. Ya gue sangat mengapresiasi lah sama orang-orang di sana gitu. Dan mereka sangat menghargai banget gitu. Gue kemarin jual merchandise ke Amrik cuy. Laku habis boy. Ya berarti kan orang-orang sana udah ngelihat apa nih karya lu, bukan soal lu dari negara mana. Udah bukan soal itu kan. Bukan itu lagi, mereka suka aja udah. Iya benar. Emang mindsetnya udah beda sih. Yoi. Lumayan, kaos gue dibeli buat isi token. Anjir buat isi token. Nah terus kemarin kan lu sempat cerita kalau lu ngajar di sekolah. Ya ngajar di sekolah. Itu gimana awalnya lo kepikiran, aduh gue kayaknya harus ngajar nih. Gue ngajar di 89, SMA 89 dan penabur. Penabur kan swasta, 89 kan negeri. Gajinya nggak asik tuh, negeri 3 bulan sekali. Yaudah. Oh 3 bulan sekali, dirapel ya? Aku tuh itu sebutnya apa sih, honorer ya? Gue ekskul malahan. Kalau 3 bulan kan kayak dirapel gitu. Oh itu namanya dirapel. Iya, jadi pas bulan ketiga tuh lo langsung dapat gede. Ya, dapat gede gitu. Udah gitu gue di penabur swasta. Kayak gue lebih nyaman di sini deh. Kayaknya gede banget nih, gue ngajar eskul sih. Jadi justru malah gue di penabur itu penabur Bekasi, Harapan Indah. Gue malah ngajarin lagu-lagu rohani, tau gak lu? Anjir. Lagu-lagu rohani. Tapi emang udah ada di kurikulum ya? Maksudnya nanti lu ngajarin rohani ya kayak gitu? Karena itu kan sekolah apa sih, Katolik ya, Katolik apa gue nggak tahu sih. Sekolah Katolik yang memang itu kan sekolah gereja. Kalau misalnya ibadah tuh ada bandnya gitu. Oh pasti. Atau ada acara ada bandnya. Dan dari permintaan guru nanti kita listnya lagunya ini. Gue ngulik lagu rohani anjir. Ya itulah. Ih, gue sampai hafal anjir. Liriknya Yesus di padang rumput anjing, dari C lah pokoknya tuh. Bangsat. Itu hasil ngulik. Karena lo profesional dong. Ya profesional. Lo harus bisa mengajarkan murid-murid. Iya pasti tuh gue ngajarin murid-murid. Dan seru kok. Gue bilang ya kan karena gue suka musik. Dan ya gue harus belajar semua musik sih sebenarnya. Enggak melulu satu sebenarnya. Harus bisa menguasai berbagai lintas genre. Dan itu udah salah satu pesan bokap gue. Kalau lu emang mau survive di musik ya harus semua musik. Entah. Oke gue ngerasa jalan gue lempeng-lempeng aja lah ya. Gue nggak pernah mikirin gimana gue harus jadi orang kaya. Gue udah kaya dari lahir, sorry ya. Sorry aja nih. Maksud gue hidup gue lempeng. Gue nggak mikirin, sebelumnya gue nggak mikirin apa sih musik kayak gimana sih gue hidup gue gitu. Gue jalan nggak mikir ke depan, aduh anjing nih gimana ntar nih. Iya. Buat masukan juga ya sebenarnya kalau lu mau kayak gitu ya fokus aja sih. Oke, kuncinya fokus konsisten sih sebenarnya. Nggak usah mikirin aneh-aneh deh, apalagi anak-anak zaman sekarang bikin sesuatu. Gue pengen YouTube mengharapkan viewers, tai kucing lah kalau gue viewers. Bener, viewers lo nggak bisa beli token. Iya, gue nggak ngarepin viewers kok. Gue maksudnya gue berkarya untuk di band gue ya sebenarnya. Gue nggak ngarepin berkarya aja sih. Gue konsisten. Iya benar, tujuannya ke situ dulu gitu. Iya, jangan baru mulai lo udah mengharapkan dapat views gede, dapat ini gede. Ya gue juga, makanya gue bilang kan, hidup gue lempeng. Gue nggak mikirin aneh-aneh. Gue suka musik, gue juga sekolah aja, belajar sama siapa aja gue. Kalau gue ada duit lagi, gue mau ngambil sekolah lagi, mungkin di Erwin lagi gue lanjutin. Ya sesusah apapun ya balik lagi ke tadi passion gue gitu loh. Sesusah apapun, kayak misalnya passion lo di dokter masih sampai ada tahap gelar tinggi. Kalau lo suka ya nggak apa-apa sih. Bener. Menghabiskan dengan lo sekolah. Kalau untuk lo bisa hidup ya semua orang harus ya. Kalau kita ngomongin duit, semua orang butuh duit. Iya. Kayak gitu aja. Sebagai alat doang itu. Iya. Maksud gue selama lo konsisten dan lo suka ya gas aja sih. Iya. Betul itu. Wah, harus digas bawahi. Gue pernah manggung Java Rockin Land. Gue dulu tuh gue ingat banget tuh bokap gue meeting di Hotel Mulia nih.
Gue inget banget band gue yang lama, Lasting Road. Gue sebelum Edane band gue. Oke. Sempat gue buka tuh. Terus malamnya Halloween anjing. Gue nonton band Halloween cuy. Wih, gue makan bareng, nggak ngobrol tuh, dimana anjing bangsa tuh. Lu tahu gak lu lagu Power? Gue inget banget. Gue cuma Halloween, gue satu lagu yang gue tahu judulnya Power tuh. Itu leadnya, aduh, gue suka banget tuh. Gue makan bareng tuh. Udah gitu bokap gue nonton. Tapi bokap lu tahu juga? Tahu, gue bilang kan bokap gue mau ke Jakarta. Ngapain meeting? Dia bilang gitu. Tahun berapa tuh? 2011 tuh nggak salah itu. Meeting apa ya segala macam gini datang Hotel Mulia kan dekat tuh Senayan tuh. Iya. Datang bokap gue, maksud gue bokap gue tuh ikut gue aja biar lu nggak usah bayar. Oh. Maksud gue nonton di depan pagar. Benar. Masuknya bareng gitu. Maksudnya bareng, maksudnya kabar-kabaran gitu ya kan. Ya udah bokap gue bayar nonton kejauhan, gue main cuy. Di videoin, di foto apa segala macem gitu. Gue disuruh nginep di hotel abis kelar main. Bokap gue nanya, kamu bener-bener serius nggak di musik? Dia bilang ini, bapak tanya lagi nih. Ya gue bilang ya gue serius lah. Ya gue, papa udah seneng kamu main di banyak orang itu udah achievement tuh ya, pencapaian yang terbaik. Pencapaian menurut orang tua itu sukses. Iya. Tapi bener. kalau untuk di gue pribadi gue nggak akan pernah puas. Gue belum sukses dan gue nggak akan pernah puas. Ya itu pencapaian dari orang tua. Ya udah, bokap gue bilang gini aja deh. Papa mau kamu tinggal di apartemen dulu ngontrak. Papa mau bangun rumah buat kamu. Wow bangsat gue bilang. Ya gue mau lah, masa gue tolak. Rezeki. Ya rezeki kan, maksud gue ya itu yang gue bilang tadi, udah gue lempeng, gue gak pernah mikirin apa-apa. Gue fokus aja main gitar, entah itu apa tuh jalan aja sih. Gitu aja. Apapun itu survive aja. Berarti itu kayak menjadi sebuah pembuktian dari lo ya ke orang tua lo tuh, kayak gue udah nyampe titik sini nih, gue manggung sama Edane ya kan. Edane gue featuring sama tribute AC/DC. Wah aja gue udah telepon, gue kulik lu ya 99% mirip. Oh siap. Jalan. Gue gak mikirin bayaran. Udah, tapi kan dibayar juga tuh. Main udah. Itu salah satu cita-cita gue waktu SMA sih. Gue dulu sempet menghayal gue pengen manggung bareng nih sama Ed Sharani. Anjing gue menghayal banget tuh. Ini kalau main nanti gue kirim tuh ke linknya Om Ed nih. Gue inget banget nih. Gue menghayal sebelum ke Jakarta gue mau manggung sama lu. Berarti lu udah ngincer nih dari dulu ya gak? Dari dulu gue mengidolakan Edane itu dari SMP. Sangat-sangat mengidolakan Edane. Di saat Edane dulu konser di Samarinda, gue ngejar Om Ed nggak dapet tuh. Gue mau foto nggak ketemu. Sekarang jadi temen gue, sahabat gue juga. Karena dulu mungkin belum waktunya kali. Ya karena dulu belum waktunya dan gue juga masih sekolah. Pas di Jakarta gue udah niatin gue pengen ketemu idola gue dulu. Ketemu idola gue, alhamdulillah sekarang udah jadi temen. Gue pernah manggung bareng. Wah gokil cuy ya sih. Cuy gila anjing. Iya berarti. Nah berarti kan itu udah dari 2011 sampai akhirnya 2020 tuh kan udah banyak lah lu ngasih pembuktian ke orang tua lu kan. Kalau gue pada akhirnya gue bisa survive gitu. Gue bisa survive, bisa kawin. Bisa kawin, gue bisa jalan aja lah. Gue jalanin aja. Ya fokus tadi yang gue bilang tadi, konsisten dan segala macam, gak usah mikirin apa-apa lah. Tapi mereka pernah nanya nggak kayak lu mau sampai kapan ngeband kayak gitu? Enggak sih, karena waktu gue udah memutuskan untuk sekolah musik, dia udah gak nanya lagi. Oke. Berarti kayak udah oke, gue percaya malu udah jalan aja gitu. Terus nyokap gue bilang, kamu kalau masih sekolah musik harus bener-bener ya. Iya, gue bilang karena gue kan suka aja sama musik, sekolah aja lah. Sesusah apapun musik, banyak tuh not keriting yang gue nggak suka tapi gue seneng aja. Itu dia tuh. Ya gue belajar daripada gue sekolah ekonomi puyeng ubanan ya kan. Maksud gue gue mengiyakan pada nyokap gue akan serius sekolah di musik walaupun gue cabut. Ya kan? Lebih pendewasaannya lagi, sekarang kamu udah tau lah jalan kamu kemana.
jalan yang kamu pilih dan kamu udah tahu kamu harus ngapain. Oh, oke. Itu pesen orang tua gue. Jadi mereka nggak marah. Gue waktu mau cabut gue telepon emak gue gitu. Gue bilang, "Mah, mau cabut kuliah." Gue nggak enak sih sebenarnya, walaupun sanggup aja gitu ya. Gue daripada dana gue bayar uang semester mulu sebenarnya gitu. Gue nggak enak tuh, mahal ya kan, daripada gue cabut lah. Ijazah musik lah paling emang Gen R / panggung gede gitu pakai ijazah. Ada ijazah tuh musik. Ya itu kan otak pendek gua. Sebenarnya perlu aja ya. Sekarang mah jalanin aja sih gua. Waduh. Oke. Berarti keluarga besar lo juga udah mengakui oke, emang lo udah real musisi aja udah gitu. Iya. Udah mengakui gue dari dulu kan udah ngeband. Terus keluarga gue tahu lah gue, jadi mereka udah nggak kaget sih kalau gue sekarang ini sampai detik ini gue masih main musik, udah nggak kaget. Pasti ada dong awal-awal kayak ngapain lu main band gitu-gitu. Alhamdulillah kalau untuk keluarga gue keraguan itu pasti kan ada tuh. Alhamdulillah ya, kecuali nyokap. Alhamdulillah untuk di keluarga gue kayak misalnya sepupu atau tante-tante gue apa gimana, enggak meragukan karena kalau untuk di keluarga gue itu mereka, gue nggak ngerti lagi, balik lagi US banget lah. US banget aja. US open minded banget. Open minded, apa yang lu suka. Bahkan ada kok sepupu gue, dia masak. Kan kalau orang Indonesia untuk masak itu saya sempit banget tuh, masak sampai kapan lu. Sekarang lu di kapal dia. Itu dia. Ya kan. Gak ada yang tahu ya kan. Gak ada yang tahu men. Kalau lu fokus, lu konsisten, dia kuliah masak apa sih perhotelan. Iya perhotelan. Gue nggak ngerti lah, masak fokus lulus ya jalanin aja karena dari gue sih sebenarnya lu lakuin apa yang lu suka sebenarnya sih. Kalau lu suka lu bener-bener akan ketemu kok jalannya, gue yakin sih sebenarnya. Ibaratnya ya udah lu lakuin aja gitu. Ntar juga satu persatu tuh pintu peluang bakalan kebuka ya kan? Sama jangan mikir kejauhan deh. Di saat lu lagi belajar musik ya belajar aja dulu, fokus ngulik gitu ya. Iya, di saat lu lagi misalnya ada tawaran rekaman ya fokus aja rekaman, fokus ini fokus itu, fokus aja, nggak usah kepikiran jauh. Ini bakal lagu meledak nggak ya? Kebanyakan mikir. Gua bisa jadi artis nih, tai kucing gue, males bet anjing gue. Mulai aja dulu ya kan? Iya, mulai aja dulu. Maksud gue nggak usah mikir terlalu jauh sih sebenarnya. Gue dari dulu nggak pernah gue berpikir kayak ini lagu akan meledak apa segala macem. Ya banyak kok temen gue rekaman di rumah gue lagunya langsung meledak. Gue aja nggak mikir, anak-anak aja nggak mikir. Yang mereka tahu ya gue bikin lagu aja udah. Bikin aja sebenarnya, ya gitu aja sih. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang nonton nih, anak-anak yang baru mulai ngeband ya gak? Ya harusnya gimana nih? Karena kan pada saat dulu nih, misalnya kita dulu mulai ngeband, gue juga dulu ngeband. Pasti banyak tuh festival band, ya kan? Lu mau manggung terus bayar registrasi, ya kan? Ya itu tuh registrasi anjir. Gue inget banget tuh registrasi 100.000 gue bayar. Patungan gue satu band, patungan sini 20. Kalau 5 orang 20.000. Iya 20 orang 25. Bayar tuh registrasi biar manggung. Nah cuman kan kalau sekarang kondisinya udah jarang kan tuh festival band, kayak gitu-gitu. Terus pensi juga kayaknya udah jarang banget yang buka audisi kan. Gimana caranya mereka mencari tempat atau mencari wadah buat tampil? Sebenarnya mencari wadah untuk tampil, apalagi kalau misalnya pandemik gini, sebenarnya menurut gue jauh lebih mudah ya. Lo berkarya, apalagi sekarang teknologi udah canggih. Lo berkarya, cuma modal laptop dan sound card aja udah jadi sebenarnya. Dua kondenser gitu ya kan, dengan gitar dan instrumen lo gitu. Lo fokus berkarya. Sebenarnya gue menganggap lo ketika lo habis berkarya lo harus posting di YouTube. Gue menganggap YouTube itu ada performin gue sih sebenarnya. Oh berarti itu kayak etalase lo ya? Iya, wadah sih sebenarnya. Tanpa lu manggung atau kalau misal mau manggung mau apa atau lu banyak temen ya bergaul sebenarnya sih. Ya berarti lu harus
pinter-pinter cari temen, nongkrong sana sini, nongkrong sana sini. Gue juga berawal tadi dari nongkrong. Gue sampai jangan ngotak-ngotakin genre sih sebenarnya. Nah itu dasar, menurut gue dasar. Iya. Jadi kayak gue anak metal, gue nggak mau main ke reggae gitu-gitu. Kalau kayak gitu menurut gue udah lo apa ya, kayak memagari atau membatasi. Ya, tanpa kecuali lu orang kaya ya. Tanpa terkecuali lu orang kaya dari lahir dan duit keluarga lu nggak habis-habis. Nggak apa-apa lu ngomong kayak gitu. Cuman kalau kayak gue pengen hidup. Gue punya kayak apa ya, statement di Gigi, band Gigi itu hidup untuk musik untuk hidup. Oke. Nah gue harus hidup di musik. Tapi gue nggak ada musik kan gue nggak hidup. Jadi musik untuk hidup. Berarti lu gimana caranya lu hidup lu tuh bisa bermain musik terus dong? Iya. Lu mesti apa ya? Bergaul mesti ini. Kalau kecuali orang kaya terserah lu. Lu main underground, lu nggak dibayar ya nggak apa-apa lu udah kaya. Iya, iseng-iseng aja aku bikin band metal. Terkenal nggak terkenal juga lu kan pasti bodo amat. Iya. Gitu. Maksud gua nggak masalah. Cuman kalau lu emang pengen survive ya nggak usah ngotak-ngotakin genre sih. Oke. Ya lu tetap be yourself. Jadi diri lu sendiri, dan yang paling terpenting tuh ya lu mesti berkarakter aja sih. Nah itu yang susah. Sangat berkarakter. Menurut gue itu salah satu cara yang paling sulit ditemuin. Gimana caranya dia bisa dapet karakternya tuh? Ya, kalau gua nggak tahu yang untuk berkarakter seperti apa, dan banyak orang bilang gue banget. Banyak yang bilang gue John Paulivan banget. Banyak juga yang bilang gue ada Mas Opet. Opet dulu Gigi bilang lu kayak temen gue dulu siapa? Almarhum. Siapa? Gue bilang Andi Liani. Fuck man, gue bilang gue mengidolakan Andi Liani, gue gak pernah ketemu, udah mati duluan. Jujur gue ngefans banget nih, gue bilang lu kayak temen gue ada, gue dibilang Andi Liani, John Paulivan nih temen lu nih ini. Wih ada JPI banget anjing. JPI. Banyak sebenarnya. Bumerang. Gue nggak terpatok sih, gue mengidolakan mereka semua, yang gue kulik semuanya, gue band luar juga gue kulik semuanya, kebentuk lah jadi gue sebenarnya. Iya berarti kan lo ngambil inspirasinya dari si A, B, C, lo combine sendiri. Ya, secara ya untuk musik gitu. Cuman untuk style gue nggak ngerti. Biar orang yang menilai ya gue sih nyaman aja sebenarnya. Gini. Berarti ya itu asumsi mereka semua dong. Menganggap lo si A, si B dong. Iya. Gue ya sebenarnya kalau untuk jadi gitaris jago itu udah banyak banget men. Lu cek aja di YouTube udah ratusan ribu. Tapi yang untuk berkarakter nggak ada menurut gue ya. Itu dia PR-nya. Ya, menurut gue menurut gue pribadi gue nggak peduli ya, gue di musim gue nggak peduli lah gue sama anak-anak gitaris gitu ya. Gue sering ngeliat kan paling teknologi Instagram apa segala macam untuk Indonesia doang tuh, buset sama semua. Sama semua. Maksud gue nggak perlu sih kalau menurut gue, lu jadi diri lu sendiri aja sih, nggak perlu. Lu nggak perlu jadi Gilbert, lu nggak perlu jadi Ingwi, lu nggak perlu jadi Ed. Sebenarnya lu jadi diri lu sendiri udah punya nilai plus menurut gue. Kalau lu udah mempunyai itu ya, gue yakin lu akan ada jalan sih. Cuman kadang kalau gue ngeliat sekarang nih ya, orang anak-anak zaman sekarang tuh kayak apa ya, males banget gitu kalau dia harus ngejalanin proses yang panjang. Ya instan kan. Iya kan? Ya karena semuanya sekarang udah serba cepet, serba gampang. Jadi udah gue pengennya instan lah. Kalau gue boleh cerita ya, mundur lagi ke belakang, gue dulu masih SMP tuh. Gue punya gitar listrik, gue nonton Ingwi, judulnya Seven Sign. Gue ngulik lagu itu bisa 3 bulan kali. Anjir, satu lagu tuh ya? Satu lagu, karena cepet. Teknologi cuman kaset di zaman itu, gue dengerin, nggak ada tablatur. Berarti lu ulang-ulang tuh? Ulang, rewind, sampai rusak tuh pita, kasih lem nasi dulu, gitu ya kan? Lem nasi? Gue ngulang sampai 3 bulan tuh. Itu menurut gue tiap hari ya, gue bicara tiap hari, karena gue nggak tahu nih yang dimainin Ingwi apa.
Ya karena waktu itu SD gue punya basic klasik, ternyata kepake nih. Cuman akhirnya tuh kepake untuk teori gue. Tapi secara ear training itu lo harus dengerin gitu loh. Itu gue belajar sebenarnya. Ada kalau misalnya lo semua di mata kuliah untuk musik itu namanya ear training. Lo ngulik lagu tanpa lo megang alat. Anjir, gimana caranya? Kalau gue menganalogikan gini, lo udah tahu kan ini warna coklat ini kan? Iya. Udah coklat, lo cari aja gambar lantai begini, lo udah ngeliat kan? Lo ngeliat dulu, lo cabut lantai tadi tuh kayak gimana? Oh warnanya coklat kok tadi kayak gini. Oh berarti Nah, itu kan secara visual. Iya itu secara visual lu gambar ulang. Berarti kalau yang tadi ear itu lu dengerin, terus lu mainin lagi. Oh. Itu dipelajarin di kampus gue. Itu sangat dipelajarin. Jadi jujur gue, ya gue harus sombong ya, gue jago ya. Gue main dengerin, gue nggak pakai alat. Gue dengerin aja, gue ngeraba gitu loh. Salah itu gue paling salah cuma 2%, 5% lah. Karena kan gue musik mulu tiap hari, musik kayak gue dengerin. Dan ya alhamdulillah gue kuliah, gue kepake, gue belajar, gue rekaman. Lu cek deh lagunya siapa, gue bisa kali ngulik lagunya Yonglek sealbum dalam 1 jam bisa gue. Sealbum berapa itu? 1 lagu berapa menit? Gue ngulik 1 kali denger, gue apalin aja partnya. Kuncinya mah nggak usah. Gue pernah main lagunya siapa ya? GNR yang gue nggak tahu kuncinya, gue tapi pernah dengerin. Oh jadi lu udah ngegambar sendiri? Ngegambar sendiri gitu. Jadi dari misalnya gitu, dari F nih misalnya. Tapi kan lu udah sekolah nih, progresi chord itu ini loh. Lu udah tahu tuh dasarnya tuh. Larinya kemana nih? Setelah kunci ini pasti kesini rata-rata ya kan? Gue dulu sempat main di gereja. Gue sama sekali nggak tahu lagunya. Sama sekali demi Allah gue main di gereja Natal malam-malam. Gue nggak tahu lagu-lagu gereja. Gue bilang lagunya kayak gimana, hari itu jam berapa gitu, jam 8, jam 9 harus manggung. Gue ngulik jam 7. 2 jam sebelum nih. Dengerin aja. Ini main dari mana? Ini judulnya apa? Kan ada listnya tuh. Ya gue tulis aja F. Ini dari mana? Dari A aja gue tulis. Gue udah tahu kalau larinya kemana. Gue nggak tahu main lagunya men. Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk anak sekolah itu kelebihannya di situ. Kelebihannya. Emang kalau yang otodidak kan dia harus ngeraba dulu. Iya benar. Tapi lu berarti lu menyadari dong kalau nih telinga gue nih mahal nih. Bang apa? Telinga. Iya. Telinga gue, ya lu harus jelas. Iya, bener gak sih? Iya. Kayak anjir nih kalau gue, karena kan lu cuma dengerin sekali terus lu langsung nangkep tuh. Harus. Iya kan? Gue tanya ini kalau meredam warnanya apa? Airnya apa ya? Pubinnya hijau misalnya. Misalnya hijau ya udah hijau, tapi udah tahu kan. Yang sama di musik juga gitu. Nih chordnya apa nih? C minor 7 di mini 9 ya gue udah tahu. Oke. Itu. Beda ya cara nangkepnya ya? Beda, tapi kan itu faktor kebiasaan aja. Iya. Karena kan lu dari dulu udah rajin ngulik tuh dari zaman kaset ya kan? Zaman kaset, gue nggak tahu nih main apa, main dari cepet banget. Zaman sekarang, kalau anak-anak zaman sekarang pengennya cepet ya gampang, YouTube tinggal lu pelanin, dengerin dung ting ting dung ting dung ting ting dung. Kalau dicepetin yang aslinya, kalau dipelanin, ya lu bisa gampang. Kalau dulu nggak bisa, wah anjing lama ini apa ya, ini dari ini. Itu proses itu kan yang akhirnya mau nggak mau lu jalanin dong. Gue harus jalanin. Iya. Nah itu, gue sangat menikmati proses. Iya, maksudnya gue compare sama yang era sekarang tuh kayak jarang banget yang masih bisa bertahan menghadapi proses yang panjang itu. Ya nggak tahu ya anak zaman sekarang ya, milenial nggak semuanya sih, ada juga yang dia pengen old school lah segala macam. Iya memang ada. Yang cepet-cepet itu ya sorry to say tolol sih menurut gue. Mau gampangnya doang gitu ya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu rekaman dilempar HP gitu ya kan. Kalau menurut gue ya, gue selama pengalaman gue rekaman ya itu gue dilemparin kotak rokok lah, lu apa segala macem. Dan anak-anak zaman sekarang nih
mereka bisa cepet tapi mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang lumayan, dan mereka tidak menikmati proses sih. Kalau gue sih sangat suka sekali dengan proses. Iya, nikmatin aja. Iya kan. Gue ya itulah hidup butuh proses cuy. Terakhir nih ya, lu pernah ada di titik terendah lu dan akhirnya lu harus cari solusi nih. Itu pas gimana tuh? Pas kapan? Di titik terendah ya. Keluarga gue sih, orang tua gue. Oke. Di tahun 2014 cerai. Oke. Cerai, gua nggak ngomongin duit, gua nggak, kalau duit ada, kalau hidup nggak bahagia buat apa? Itu dia. Pose gua mah nggak terlalu apa ya pada waktu itu. Gua bokap nyokap gua cerai, berantem, gua harus balik. Sementara terus bokap gua bilang nih semua aset harus di nama anak. Oke. Ya udah. Tapi gue kehilangan figur, itu titik terendah gue sih. Karena kan dari awal kan bokap lo yang selalu support lo banget. Support. Iya kan? Bokap gue mah temen gue sih sebenarnya. Temen gue, emak gue. Dari zaman lomba festival bareng sama kakak lo kan. Nemenin lagi. Sampai akhirnya dia nonton lu manggung sama Edane. Bolos sekolah dan lu mau jadi apa itu cuman bokap gua doang yang boleh. Gua ngerokok kelas 2 SMP, bokap gua juga. Gua mabok, bokap gua juga. Itu cuma gua kehilangan figur ayah dan ibu sebenarnya. Oke. Gua bukan tentang nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah, bukan tentang itu, tapi kebersamaan sih sebenarnya. Oh. Kalau biasa bareng kan? Pertama kali ya gua ngerasa sedih banget itu ketika lebaran. Gua nggak bareng bokap. Tapi sama nyokap gitu kan, bokap udah nggak ada. Itu hilang gue semuanya. Hilang. Kayak ada apa? Aduh. Karena kan kebiasaan lo dari dulu dan udah jadi kayak lo anggap temen kan? Ya. Dan itu ada lagunya gue, Dark My Heart lah, hati gue gelap lah untuk sama semua orang gitu. Gue nggak ada figur, gue nggak ada abang gue juga nggak jelas ya kan. Maksud gue titik terendah gue di saat nyokap gue bilang lu hidup sendiri. Ya gue sih udah hidup sendiri sebenarnya. Maksud gue bukan itu sih, maksud gue ya gue butuh apa sih? Butuh sosok. Sebenarnya itu titik terendah gue. Sangat terpukul sih sebenarnya gue. Gue sampai nggak main gitar berapa lama gue ya? Ada kali setahun, dan di saat itu Lamb of God konser Di Ancol ya? Bener gak? Senayan kalau nggak salah deh. Senayan gue nonton Lamb of God dan gue tuangin semua itu jadi headbanger. Gue berdarah cuy pulang-pulang. Anjing. Itu luapan emosi lo tuh. Emosi gue. Emosi yang di saat gue sedih, gue sama drummer gue sih nonton tuh. Gue Lamb of God baru mulai, gue ke tengah-tengah, bukan ke depan ya, gue ke tengah aja. Pasti headbang tuh. Iya, pasti tuh. Tampol gue. Secara nggak langsung bunuh diri sebenarnya enggak sih, gue pengen ngilangin sakit gimana sih, pukulin aja gua. Headbanger tuh kan sebenarnya ya lu headbang sampai ada headbang dia nggak terima. Ya anjing lu bukan anak metal lu, pulang lu. Gua berantem cuy. Kalau gua kan berdarah, gua bengkak gua. Pulang-pulang anjing gua bahagia banget tuh gua nonton Lamb of God, gak rugi gua. Berarti baper tuh yang nonton tuh. Gak terima. Ada kali gua kena Gasper tuh. Gaspernya lepas kena di badan gua, masih ada bekas ya deh. Anjir. Hitam lah pokoknya. Nih. Itu gue itu senang banget lah. Abis nonton Lamb of God ya udah. Lepas tuh semuanya. Lepas semuanya. Kayak apa lega banget tuh ya. Ya setiap orang kan luapan emosinya beda-beda. Kalau gue sih ke situ sih. Kalau gue ada masalah ya gue headbang aja lah. Daripada gue mabuk nggak jelas mati, ngapain? Dosa gue masih banyak cuy. Gue headbang pulang slow lagi ya. Besok kan cerita sama temennya, lu kemarin Lamb of God anjing main lagu ini keren, gue gitu-gitu udah. Udah seneng gitu gue. Berarti lu ada punya rencana akhir bakalan ngerilis album? Kemarin udah sih mini album yang kedua. Mini album yang kedua udah 2 video klip. Terus ya itu ini lagi ada single terbaru. Terus bikin video klip lagi, ya itu yang tadi gue bilang, gue bikin lagu video klip, bikin lagu video klip. Oke.
Dan tai kucing lah viewers. Lu gak peduliin tuh view-nya berapa, yang penting lu bikin aja itu ya. Nggak, ya sorry ya YouTube gue nggak butuh duit. Sorry ya, gue udah kaya. Sorry banget nih. Tapi kalau lu bisa ngomong gue boleh. Iya kan? Boleh banget. Masa ditolak ya? Masa gue tolak, dolar lah kalau bisa. Anjir. Oke, jadi itu aja ngobrol-ngobrol bareng sobat gue Cepi. Videal. Dikaliku kehidupan sebagai gitaris metal yang banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih. Fokus ya kan tadi lu bahas, terus konsisten. Banyak sih sebenarnya. Banyak lah. Gue aja nggak ngerasa banyak loh tadi ya. Gila ya. Gue berasa udah sejam lewat ini. Ini gue podcast baru yang kedua ini. Oh gitu ya. Iya. Gue kan jijik pas liat muka gue ini anjing. Ya. Ini bisa gak sih dibelakangin aja gitu. Ntar gue blur deh. Iya jijik banget gue kalau diwawancara gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. This is Video and Cepi. I'm out. Thank you Cepi. Sponsor tolong ya. Mudah-mudahan manggung-manggung lagi nih. Siap. Tolong ya sponsor. I'm out.